Halo Jebret Tim, kembali lagi bersama saya Oki Rega di Dep Dagri pastinya. Dan saya akan memperkenalkan para pandit hari ini. Ada Mas Hanif, orang yang selalu diundang di setiap kegiatan sepak bola Indonesia. Ada Coach Akmal dan ada Bang Eko yang selalu kontroversi. Kalau kita mau lihat kontroversi di sepak bola Indonesia, ikutin aja tweetnya Bang Eko. Pasti setiap ada kontroversi ada Bang Ekonya. Aku seneng kali aku sama Bang Eko. Tapi kontroversi itu ada ujungnya nanti. Ada ujungnya. Itu yang harus diikuti. Benar. Kalau lagi ribut-ribut jangan ditinggalin setengah karena Ya, nanti nggak tahu akhirnya apa. Ya, jangan setengah-setengah gitu ya. Betul, jangan setengah-setengah kayak kemarin keributan, bukan ribut sih sebenarnya. Perdebatan sama salah satu exco itu. Nah, itu kan ada ujungnya. Ada ujungnya buat mereka-mereka yang ngerasa ada ujungnya. Buat saya tidak ada. Aduh, aku ngomong kayak gini takut aku ada Mas Hanif nih sebenarnya. Takut disampaikan. Enggak. Oh, enggak ya, Kita tapi punya teman banyak. Oh iya benar. Punya teman banyak teman tuh beda kan. Iya benar. Kali ini kita bakal bahas timnas yang bakal FIFA Match Day. U23. Benar. Lawannya Timor Leste. Padahal sebelumnya rencananya tuh lawannya Bangladesh. Gara-gara terkendala karantina lawannya Timor Leste. Secara posisi di ranking FIFA sebenarnya jauh dari Indonesia. Ya. Sebenarnya efektif nggak sih kalau timnas uji coba sama Timor Leste, Mas Hanif? Kok gue dulu, teknik dulu enggak, dong. Bang Hanif dulu dong. Dari Tanya. sudut pandang Mas Hanif yang harusnya Iya. kan bisa lawan Bangladesh, kenapa Iya. ngasihnya dapatnya Timor Leste? Bangladesh Kita kan juga pengen biasa tahu nih, sebetulnya. apa sih sebenarnya kendalanya selain karantina gitu. Ya, kalau soal itu hampir sama sih. Maksudnya kendalanya kan memang lebih pada aturan hukum negara, bukan hal yang lain. Tapi memang banyak yang menyayangkan dari sudut yang berbeda. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara positive thinking, ya ini menjadi momentum yang pas. Artinya minimal mengumpulkan pemain, mempertahankan apa yang sudah ada sebelumnya dari Piala AFF itu, Iya. kembali dipermak dalam tanda petik, memasukkan beberapa nama baru, kemudian disiapkan untuk event berikutnya yang lebih penting. Kalau kita berbicara positif seperti itu. Iya, Tuh, iya. ini berdasarkan sumber asa dulu ya. Ini Iya, bisa iya. dulu lah di tengah situasi yang seperti ini. Iya. Kalau saya sih sebenarnya setuju saja karena kan memang kondisi negara kita harus karantina segala macam. Iya. Kalau mendatangkan tim-tim dari luar Indonesia yang harus karantina beberapa hari memakan waktu dan biaya yang lebih besar Iya. pastinya. Saya mendengar, nggak tahu kepastian benar atau salahnya ya, tapi memang sempat mengundang negara lain, tapi sekali lagi mereka terkendala dengan kebijakan yang sama. Dengan Mereka kebijakan, ya. mereka akan berpikir ulang ketika harus menjalani 1 atau 2 pertandingan, sementara masa karantinanya jauh dari apa yang mereka harapkan. Jadi virus itu tidak boleh masuk karena pertandingan sepak bola. Virus hanya boleh masuk karena orang liburan. Jangan dengan sepak bola ya Liburannya kayak ke Benar. Turki. Iya. Ya, kayaknya federasi nggak mau disalahkan. Jangan gara-gara pertandingan ada virus masuk. Tapi kalau lewat orang-orang yang liburan Liburan nggak boleh. apa-apa. Nggak apa-apa. Udah kejadian soalnya. Jangan dengan sepak bola. Tapi ini secara lawan tanding nih, Coach Akmal. Sebenarnya untuk menuju persiapan Piala, ini kan tim disiapkan untuk Piala AFF U23 kan ya. Ya. Nah, kalau seandainya untuk persiapan AFF U23, Timor Leste sudah jadi lawan yang sepadan nggak kira-kira, Coach? Ya, ini pasti kan ada tujuan lain dari Coach Sintayong ini kan. Di sini mungkin secara tim mau dilihat dari positionnya dan finishingnya, ya kan bisa juga nih. Ya kan di bawah karena Timor Leste kan di bawah ya Kang Ego ya. Iya, Kita nggak tahu nih, mungkin targetnya seperti itu dan mau dilihat juga performa pemain-pemainnya jauh seperti apa nih selama ini. Tapi kalau dilihat memang kan kemarin Timor Leste banyak ya pemain naturalisasi di Ya. Timor Leste. Sama dia juga berhasil nahan Thailand 2-0. Ya. Ya. Waktu di AFF kemarin. Berarti wah secara 2-0 permainan bukan nahan dong. Bukan nahan dong kalau. Oh iya ya, enggak nahan. Oh berarti ini dikasih poin 2 kayaknya. Dikasih poin 2 dia jadi bisa nahan 2-0. Ya jadi draw lah ya hitungannya. Biasa kan dia kalahnya di atas marginnya di atas 5, di atas 6. Ini dia bisa 2-0. Jadi kalau duanya Apa nahan ya? Nahan. Apa ada perkembangan secara permainan Timor Leste atau memang sebenarnya lebih bagus dari Indonesia mainnya? Nah, kalau Indonesia kemarin lawan Vietnam nahan benar. Ya. Lawan Vietnam 0-0 ya kan. Ya kalau ukuran Timor Leste ya oke lah kita bisa bilang nahan ya. Tapi juga Indonesia juga harus hati-hati juga dengan Timor Leste. Jangan anggap remeh juga. Dengan pemain-pemain naturalisasinya mungkin Ya, ya. mungkin juga bisa ya kan. Mungkin juga kemarin juga banyak U23 juga mungkin yang main di AFF Suzuki kemarin. Iya. Kalau dari Bang Eko sendiri tanggapannya tentang Ya, pertandingan saya sih Timor Leste sama jujur ya, timnas? saya tuh agak merhatiin tuh belakangan ini kan. Saya sebenarnya agak kaget juga kalau kita lihat histori sepak bola ya. Indonesia dari tahun 50-an, 60, 70. Timor Leste kan referendum aja baru zaman B.J. Habibie ya. Habibie, ya. Tapi kita Betul, ternyata peringkat
cuma terpaut sekitar 30 ya. 30. Peringkat. Nah, ini something wrong nih menurut saya ya. Something wrong dengan siapa nih? Something wrong dengan Timor Leste-nya atau di kitanya? Dengan kita lah, dengan kita. iya. Karena gini, Itu yang lu tegesin. Timor Leste ini kan kalau untuk ukuran tim Asia, negara Asia kan dia keempat terburuk lah ya. Keempat Iya. terburuk. Nah, harusnya kan Indonesia itu harusnya kalau kita lihat internet aja ya, harusnya nggak kelihatan. Harusnya Indonesia itu ada di atas banget ya. Di atas dari Timor Leste harusnya. Tapi ternyata masih kelihatan gitu kalau kita lihat di internet ya. Itu baru tadi pagi saya cek, ternyata Indonesia sampai Timor Leste kelihatan gitu tabelnya itu. Jadi menurut saya untuk mencari poin ini kan dapat poin ya. Ini resmi match day FIFA dapat poin, oke lah. Sekalian ini mungkin mempengaruhi undian di turnamen berikutnya ya. Karena kalau poin nambah nanti mungkin unggulan-unggulan juga kan Posisinya berubah. naik, ya. Indonesia diuntungkan. Jadi kalau buat pengembangan segala macam sih saya sih nggak terlalu memikirkan itu ya. Saya memikirkan bahwa ini harus menang terus dapat poin lah di peringkat FIFA udah gitu aja. Karena kayaknya Timor Leste Karena ini gini ya, sebenarnya ada dua hal. Kalau memang kita acuannya adalah behind the scene, ya betul. Karena apapun hasilnya pasti dihitung. Iya, Sekalipun benar. selisihnya ada 30 Dan asumsi angka tadi kan. saya menang loh ya. Maksudnya asumsi saya bilang Iya. pengembangan merlatih Tapi asumsinya menang. kalau kita mikirnya lebih pada kebutuhan teknis, menurut gua ini step yang benar. Memang kalau dibilang ini negara yang baru referendum, tapi statusnya bagus kan. Ya. Jangan lupakan kebijakan mereka instan loh. Dalam sekian tahun mereka banyak naturalisasi dan terbukti berhasil. Karena kayaknya Timor Leste ini pengen memperkenalkan negaranya lewat sepak bola, makanya dia benahin sepak bola dengan Walaupun baik. jauh, ya. Bisa aja kan kayak gitu. Sudah punya kantor federasi. Beda kan sama itu ada federasi negara saya sih sebenarnya ya, nggak tahu kantornya di mana sampai saat ini. Nggak, artinya gini, kalau tujuannya membentuk atau mematangkan tim yang sudah ada, apalagi kalau dilihat dari nama-nama dipanggil, banyak ada nama-nama muka baru ya. Nama-nama baru. Kalau dilihat dari umur, mereka sesuai dengan apa yang ditargetkan nanti kan. Ya. Ini kan butuh momentum bagaimana mereka bisa menyatukan, bukan hanya latihan dan latihan. Ya, Nah, benar. ketika melawan tim yang boleh jadi setara atau di bawahnya, stepnya kan pas. Ya, sama tahu lah gimana kalau harus peak performance, Iya, harus benar, ada benar. bukti yang bertahap. Nah, Benar, mungkin benar, itu benar. tujuan awalnya. Jadi masih on the track lah ya. Ya. Milik Tapi Timor kalau Leste. Bang Eko mungkin ini jadi buat Sintayong jadi ajang pembuktian nggak kira-kira setelah kemarin banyak digoreng isu segala Ya macam ada kalau keributan. pembuktian ini nggak di ajang uji coba seperti ini sebetulnya. Makanya tadi saya katakan asumsinya itu kita bakalan memenangkan pertandingan. Apalagi kalau misalnya kita lihat kalau kita lihat komentar Sintayong itu kan Sintayong sebetulnya agak sedikit ya, agak sedikit menyesali bahwa aduh maaf nih lawannya kok cuma Timor Leste ya. Ya, Itu ya. berarti asumsinya menang dong. Ya, Kalau misalkan seri apa kalah kan kebangetan sebetulnya. Kalau Ya, kita benar, lihat benar. statement dia ya gitu. Karena mungkin kalau memang Sintayong kemarin gerah mungkin ya sama Ya. pemberitaan segala macam, di sini dia mau kasih pembuktian dari Coach Akmal sendiri. Apa sih kira-kira kalau seandainya ngelawan tim yang jauh di bawah kita peringkatnya, jauh lah di bawah kita peringkatnya. Sebenarnya target latihannya, target uji cobanya itu apa? Apakah memang hanya mau cari menang untuk dapat poin atau mau mencoba formasi baru dengan squad-squad baru? Ya, itu ya kan mungkin kan tadi kan juga Bang Ani bilang kan ada pemain-pemain Pemain-pemain muka baru. baru ya kan. Mungkin kan mau dilihat kan sampai sejauh mana pemain-pemain ini. Di situ ada Ronaldo Kuate ya kan. Marcelino Persebaya, Marcelino Marcelino, ya kan. iya, benar. Kan mau ditahu kan mau tahu ini kekompakan tim, kolektivitas tim jauh mana mereka bisa bermain nih. Mungkin juga itu ada yang lama-lama juga yang kemarin main di AFF ya kan. Satu itu. Dan kedua mungkin finishing. Nah, kita kan ini nggak punya goal getter nih. Iya. Ya kan, nah striker-striker ini mungkin kan dengan Ngomongin Dedi nih. Nah, dengan kita banyaknya dengan main ada muka-muka baru ini di depan ini bisa menciptakan pemain-pemain depan Iya. lah, ada goal getternya lah. Sebenarnya kalau kita asumsikan dari hasil PFF kemarin ya, itu kan sebenarnya sudah paten nih, dalam artian Sintayong sudah bisa menemukan kanan kiri pasti ada Arhan di sana, Ada Arhan, kemudian Dewangga pasti, Membuat Iya. finishing kemudian ya. Kambuaya. Nah Iya. kalau kita melihat di klub ini kan sebenarnya butuh pelapis kan. Iya, iya, Bayu iya. Fikri sudah dapat Ya, kesempatan inti kan. 7 pasti pelapis juga. Marcelino, Betul, ya. betul, pasti Ada pelapis kan, juga. iya, kan ya. butuh pelapis buat Kambuaya, katakanlah seperti itu. Dan juga di depan. Ya mungkin ini yang perlu lebih dijaga di momen Iya. nanti gitu kan. Dan dapat kabar katanya Pratama Arhan mengalami cedera ringan di latihan kali ini. Apakah Arhan bakal tetap dipasang di pertama atau ini kesempatan Sintayong untuk Yang ngasih lain. kesempatan pelapisnya main? Kira-kira bisa secara prediksi. bisa juga kesempatan yang lain dia simpan dulu untuk Arhan kan, pertama Arhan kan.
karena kalau pertama kan udah dilihat kan performanya kemarin kan. Mungkin juga ada lagi yang tadi Bang bilang lapis-lapisannya juga kan. Iya. Apalagi kemarin Arhan juga inti kan di begitu pulang di Langsung, Liga 1 juga langsung dari starter. Nah, Langsung diperas tenaganya. jadi udah tahu lah, oh ini mainnya seperti ini, pasti ada kesempatan udah main tahu. juga. Jadi kan kompetisi itu kan sebetulnya juga dalam tanda kutip ajang latihan juga gitu. Jadi ya. ada pelatih-pelatih yang dia daripada datang ya pemusatan pelatihan digambling apa ini, udahlah titipin ke klubnya. Klub, Kalau misalkan iya. bagus di klub dia udah nggak perlu udah nggak perlu cek lagi. Jadi bisa dilihat di kompetisi itu ya, Kang Eko ya. Ya, makanya cuma sialnya waktu itu yang kemarin-kemarin itu yang Sintayong ngajarin ngoper ya kok sial banget gitu ya. Iya. Untuk ukuran Liga 1 aja berarti ngopernya masih perlu diajarin gitu. Iya kan berarti memang kalau dibilang kayak begitu memang pada kenyataannya seperti Iya, itu makanya. kan. Banyak Sial kesalahan-kesalahan banget dasar itu di passing aja banyak. Ya, salah individual dari pemain juga pasti ada lah. Iya, ini kesalahan tadi kalau mereka. teringat Coach Akmal tadi ngomongin goal getter, ini sebenarnya ada striker Indonesia yang lagi tajam masih muda tapi Aduh. nggak dipanggil sama Sintayong. Persikabo ya. Persikabo, benar. Ya jadi kalau saya ini nanti yang lebih Tapi kita kasih tahu dulu pemainnya, Dimas Derajat. Iya. Sama ya berarti Jadi ya, ini, Dimas ini Derajat. berkaitan dengan selera sih ya. Ini pengalaman saya dulu ya. Saya sama Hanif ini kan nggak jauh beda umurnya. Jadi ini dulu ada cerita tuh. Kayak misalkan tahun 90-an ya. Dulu tuh yang bawa klubnya juara itu kan misalkan Sutiono Lamso ya, top Iya. skornya Persib apa. Tapi dia Musikan nggak Persik nggak Kediri, panggil ya. timnas. Nggak dipanggil timnas. Dulu tuh pelatih timnas kita lebih seleranya sama Galatama kan. Iya. Kayak misalkan siapa? Iya. Siapa yang Arema itu? Yang sekarang, Enggak, Arema 90-an. Sigi Aduh. Pitono. Singgi Pitono Singgi. gitu ya. Aduh, obrolan eranya. antar eranya yang kadang saya walaupun saya pemain bola, Iya, tapi kalau eranya segitu, Jadi- saya agak susah ngimbanginnya nih. Jadi kan masalah Udah selera. pernah baca pelatihan antropolosin belum? Belum pernah sama sekali makanya. Jadi masalah Salah ngomong. Iya, Makanya. jadi masalah selera pelatih juga. Masalah selera Tapi pelatih. biasanya ada desakan tuh kayak misalkan zamannya Ferry Sandria ya. Iya. Ya, itu kan sebetulnya kelihatan tuh, nggak serta merta Ferry Sandria top skor dipanggil kan nggak serta merta. Iya, Tapi iya. ketika diberitakan sama tabloid-tabloid itu berpengaruh Iya, ya, belum ada internet ya. Ya sebutin aja lah tabloid bola, Iya, iya. Gema olahraga, Iya, Gema dipanggil olahraga. tuh Ferry Sandria. Tapi kelihatan bahwa selera pelatih memang bukan Ferry. Akhirnya nggak dimainin juga tuh Ferry Sandria. Iya, Nah, sekarang kan ada tekanan publik tuh. Maksudnya netizen apa kan, ya nanti pasti nyampe lah ke telinganya Sintayong. Iya. Ini Iya, masa iya. ada pemain muda lagi bagus-bagusnya, terus cetak gol banyak loh, kali kesempatan kayaknya keterlaluan Iya. gitu ya. Iya. Jadi nggak apa-apa lah. Kalau zaman sekarang banyak bikin bising pelatih itu banyak. Iya. Banyak. Tapi ya tergantung pelatihnya mau dia Selera, ambil ya atau enggak. makanya Karena kayak selera. kemarin Piala AFF kemarin kan harusnya Spaso bisa aja diajak kan. Dengan jumlah golnya yang banyak di Liga 1 dengan kemampuannya di Liga 1 bisa aja. Tapi ya mungkin bukan itu seleranya. Ya, selera dan kayak pelatih ini kan bisa jadi ada faktor lain ya. Saya nggak perlu sebutin ada pelatih ya. Coach kenapa sih dia nggak pernah dipanggil lagi padahal kan bagus di klubnya ya. Dulu suatu masa gitu ya di hotel ya. Waktu itu saya pergokin dia. Dia memilih berlari daripada menerangkan kepada saya kenapa dia pulang larut malam. Pulang larut malam. Udah sejak itu nggak akan pernah saya panggil lagi mau Attitude dia ya? bawa kayak Ini attitude kan ya gitu-gitu. banyak Iya, iya, faktor iya. juga kan Ki kan. Banyak faktor. juga. Daripada menjelaskan Iya. dia memilih lari. Padahal Terutama- saya lihat katanya. Iya, faktor yang terutama kan juga rezeki. Kadang-kadang kan itu juga rezekian juga loh. Ada Iya, juga iya, yang iya, nggak iya. pernah main sama sekali, tahu di timnas. Iya. ya kan? Iya, benar, Ada benar, kok yang benar. kayak gitu Ada, kan. ada, Iya, ada. Ada Siapa juga. itu? yang- Siapa itu? Ada Malis. Ada kok. Iya. Ada Malis banyak cadangan kemarin di Bayangkara. Tahu-tahu Nah, timnas. iya. Ya kita kembalikan ke rezekinya lah, ya kan. Iya. Selain tadi Kang Eko bilang selera, ya kan? Attitude, ya kan. Pasti kan antar pelatih ini kan telepon. Nih anaknya gimana nih? Iya. Ya kan. Pasti ada scoutingnya lah. Tapi kalau Kalau- dari Mas Hanif, Ini kalau yang dari dari Mas- kalau dari ini. Mas Hanifnya sendiri, ini ada Ini. digabungkan dengan Enggak. masalah politis nggak Enggak. sih kira-kira pemanggilan pemain segala Enggak macam? sih, ini objektif ya, subjektif ya dari sendiri. Subjektif. Ya, Iya. tapi berdasarkan objektif apa di lapangan. Jadi kalau gue kalau lihat dari proses gol nih, kayak bermain sepanjang Piala AFF itu kan rata-rata dari second line kan. Iya. Banyak kan bola samping, kemudian Bola samping, pengisian ya, masuk di-cut, segala di-cut, macam. ya. Sehingga Iya. second line masuk. Second line-nya masuk. Nah, kalau ini harus ini hitungan sederhana ya. Kalau misalkan ini menurunkan striker murni yang biasa memang jago di kotak 16, pasti akan mengubah gaya ini. Barangkali Sintayong lihatnya lebih kayak itu. Jadi memang butuh pemain yang bisa false nine gitu kan. Iya. Nah, kalau melihat Dimas Derajat, kalau kita melihat selama ini di proses golnya, emang dia tipikal bomber sejati. Iya. Begitu karena di kotak Pergerakan. 16. Di dalam kotak 16 ya. Dia tuh Mungkin pertimbangannya itu sih. Iya. Iya. Tapi ya nggak ada Sekali lagi salahnya. Sintayong, Sebenarnya ya. nggak ada salahnya kalau memang Sintayong mau kasih kesempatan mungkin di Mas Derajat untuk dipanggil. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kita tadi kan Ini bilang, Kang Eko walaupun, bilang walaupun kan. Depdagri ya, Kita kalau doain boleh aja. dilihat tadi kan karena Hanif udah ngomong
tipikal timnas gitu ya. Sebetulnya timnas kita ini butuh tipikal kayak Alan Shearer. Alan Shearer tuh nggak pernah gerak, nggak pernah buka ruang tapi bola kalau udah datang ke dia ya. Nah tipikal kalau Gonzalez sih masih mending ya, dribbling. Kalau Gonzalez, Alan Shearer tuh udah, aku nggak pernah lihat loh dia dribbling sampai gimana nggak pernah. Tapi kalau misalnya bola Dia diarahin langsung. ke dia bisa dapet itu. Ya, kalau Iya. bicara Alan bola lagi seperti Allen Boxic itu kan. Nah, Udah tahu kan? Oh tahu kalau itu tahu. Kalau itu di seputaran itu saya sudah tahu.